Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Tidak ada yang sakit? Baik, alhamdulillah ya. Seperti biasanya, sebelum mulai pelajaran, silakan ketua kelasnya siapa? Siapa memimpin berdoa bersama, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini tanggal berapa? 28 bulan 11 tahun 2020. Oke, baik anak-anak, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu bertanya dulu sama kalian tentang absensi. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Hebat, luar biasa ya. Berarti anak kelas 5 ini semangat belajar dan semangat sekolahnya bagus luar biasa. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran, sekarang silahkan siapkan alat tulisnya masing-masing. Hari ini kita belajar tentang IPA. Silahkan dikeluarkan buku IPA-nya. Seluruhnya silahkan dikeluarkan. Jangan lupa setelah mengeluarkan alat tulis belajar kalian, silahkan dicek di bawah mejanya masing-masing. Kalau masih ada sampah yang berserakan, silahkan dibuang terlebih dahulu di luar. Silahkan. Sampah-sampahnya dilihat di bawah ya. Kalau ada sampah-sampah, silahkan dipungut dulu, dibersihkan terlebih dahulu. Ya, silahkan dibuang dulu sampahnya. Seluruhnya sudah dibersihkan, sudah dipersiapkan alat tulisnya. Oke, kalau sudah, bajunya sudah rapi belum? Ini semuanya sudah lengkap. Dari plastik, kaos kaki, ikat pinggang, sepertinya sudah semua ya, sudah rapi dan sudah lengkap semua. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap negara dan bangsa kita, seluruhnya Ibu akan mengajak kalian menyanyikan satu lagu wajib nasional yang berjudul Maju Tak Gentar. Seluruhnya bisa? Kalau bisa, Ibu minta seluruh anak berdiri di mejanya masing-masing. Silakan.
bagaimana negara kita sendiri. Paham? Oke, lanjut ya. Anak-anak, sebelum mulai pelajaran ya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terkait materi pada pagi hari ini. Di mana materi pada pagi hari ini kita akan belajar dengan materi atau apa ini? Sistem pencernaan. Betul. Kita akan belajar mengenai sistem pernapasan manusia. Di mana setelah kalian mempelajari materi sistem pernapasan manusia, Ibu berharap anak-anak Ibu nanti dapat mengidentifikasi organ-organ pernapasan manusia melalui pengamatan gambar. Kemudian yang kedua, setelah mempelajari materi sistem pernapasan manusia, Ibu berharap anak-anak Ibu nanti dapat menjelaskan fungsi organ pernapasan manusia. Dan yang terakhir, setelah mempelajari materi sistem pernapasan manusia, Ibu berharap nanti anak-anak Ibu dapat menjelaskan proses mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut. Paham sampai sini? Sekarang Ibu tanya sama anak kelas 5. Pertama, sukses. Yang sukses? Sukses? Ada yang tidak sebenarnya. Ada yang tahu tidak? Gimana caranya kita bisa sukses? Kerja keras, betul. Lagi selain kerja keras, ketika kita ingin menjadi orang yang sukses, yang pertama kita harus kerja keras, dan yang kedua dengan ketekunan, ya. Namanya kalau kita misalnya kasih contoh, ada yang mereka pengen jadi punya logo yang besar. Kalau dia nggak tekun ibaratnya nggak kegiatan buka toko, mana bisa sukses? Nggak bisa sukses. Kemudian yang sukses itu juga harus diiringi kerja keras. Kerja keras itu dengan apa? Yang pertama dengan bekerja cerdas. Yang kedua dengan bekerja secara sungguh-sungguh. Sesuatu kalau diiringi dengan sungguh dan kerja cerdas, insya Allah meraih kesuksesan itu akan lebih mudah. Misalnya di sini ada cita-cita itu, misalnya siapa yang pengen jadi dokter? Ada dan yang pengen jadi dokter. Gimana caranya bisa jadi dokter? Yang pertama harus kerja keras secara sungguh-sungguh untuk belajar. Coba bayangkan ada orang dokter tidak tahu gimana apa yang akan terjadi pasiennya. Nggak sembuh-sembuh, malah tambah penyakit. Sehingga anak dokter itu perlu ilmu. Ilmu itu dipelajari. Ada yang tahu? Ilmu dipelajari dari mana? Dari belajar, baik belajar di rumah maupun belajar di sekolah. Misalnya lanjut tadi ya, yang pengen jadi dokter misalnya. Nah, belajar itu harus dimulai dari yang paling rendah ke tahap yang paling tinggi. Jadi dimulai dari mana belajar? Dari kalian TK, menuju ke SD, SMP, SMA dan seterusnya. Tapi tingkat kamu harus belajar di SD, kamu bisa ngikuti pelajaran di SMA. Kira-kira bisa? Karena nggak bisa, karena semakin kata sekolah, pelajaran juga akan semakin sulit. Untuk itu anak, mumpung kalian masih SD, tingkatkan lagi semangat belajarnya. Kalau semangat belajar, materi juga akan lebih mudah. Kedepannya untuk pedoman kamu ya, pedoman kamu nanti masuk SMP, SMA. Kalau kamu aja di SD males, gimana nanti di SMP? Materi semakin sulit, otak kamu semakin buntu ya. Kalau kita semakin rajin belajar, maka otak kita akan terasah terus menerus. Benda kalau yang diasah terus menerus, dia akan semakin tajam atau semakin tumpul? Semakin tajam. Jadi akan semakin mudah. Kalau pensel semakin tajam, lebih mudah untuk dipotong. Gimana kalau pensel tumpul? Susah teman-teman. Begitu pun juga dengan ilmu. Makanya mumpung masih SD ya, semangat belajarnya harus ditambahkan. Nanti kalau ada yang pengen jadi guru gimana? Sama. Ilmu itu kalau kita semakin tinggi tingkatan maka semakin sulit. Kalau kamu dari SD aja udah malas belajar, malas ngerjain PR, nggak tahu materi misalnya, nggak bisa perhitungan, pengulangan, gimana ke depannya? Materi semakin susah, maka kamu akan semakin ketinggalan. Yang secara tidak sengaja kesuksesan itu akan semakin
jauh dari diri kamu. Paham? Iya, kalau mau merencanakan kesuksesan harus mulai sedini mungkin. Belajar dengan giat, belajar supaya kamu dapat jadi pengaku untuk kepintaran yang lebih tinggi. Paham sampai sini? Jadi pemateri pembelajaran kita akan belajar mengenai sistem pernapasan manusia. Kalau di buku cetak kalian, kita buka halaman 2 dan 3. Nah, sistem pernapasan manusia atau bahasa biologinya adalah sistem respirasi. Sebelum masuk pernapasan, kalian harus tahu terlebih dahulu apa arti bernafas atau bernapas ya. Sekarang perhatikan seluruhnya di depan. Bernapas itu adalah kegiatan menghirup oksigen atau O2 dan menghembuskan karbon dioksida atau CO2. Gimana melakukannya, Bu? Menghirup itu kegiatannya seperti apa contohnya? Sekarang Ibu minta seluruhnya tarik nafas. Ketika kalian tarik nafas, itu dikatakan menghirup. Bahasanya inspirasi. Sekarang hembuskan nafas. Buang nafasnya. Nah, ketika kalian membuang nafas itu disebut ekspirasi. Ketika manusia menghirup nafas, apa yang masuk ke dalam tubuh? Anginnya apa? Udah berapa? Oksigen itu sangat baik untuk tubuh kita, membantu proses peredaran darah, ya, membantu mengefiskan energi kita dan kita menghilangkan yang berubah oksigen atau CO2. Kenapa CO2 perlu dibuang? Ada tahu alasannya kenapa dia perlu dibuang? Karena CO2 yang sudah diolah di dalam tubuh itu sifatnya mengandung racun sehingga perlu dibuang oleh tubuh. Oke, kemudian berikutnya sebelum ke fungsi utama pernapasan, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya namanya sistem pernapasan manusia adalah proses pertukaran antara O2 dan CO2 di dalam tubuh manusia, di mana nanti di dalam sistem pernapasan manusia akan terjadi proses pengambilan oksigen dari udara atau yang biasa kita sebut menarik nafas atau menghirup nafas. Kemudian nomor 2, pada fungsi utama sistem pernapasan akan membuang yang namanya karbon dioksida atau CO2. Oke, sampai sini paham? Paham? Paham ya? Lanjut. Dan ini adalah alat utama pernapasan. Jadi yang nanti itu alat-alat itu kita bahas di tubuh kita itu berupa organ tubuh. Organ apa saja yang terlibat dalam proses pernapasan manusia? Yang pertama ada hidung atau rongga hidung, kemudian faring, trakea, bronkus. Jadi setelah bronkus ini nanti ada bronkus, kemudian yang terakhir alveolus atau di dalam paru-paru, dan yang terakhir proses membantu pernapasan ini ada namanya diafragma. Sampai sini ada yang tanyakan, silahkan. Lanjut. Organ pertama yang membantu pernapasan manusia atau respirasi yaitu rongga hidung. Kalian perhatikan seluruhnya di sini ada rongga hidung atau tidak? Nanti rongga hidung ini fungsinya seperti apa, Bu? Jadi udara oksigen yang terletak di dalam udara akan masuk ke dalam rongga hidung kalian. Nanti rongga hidung ini nanti menampung jalannya oksigen masuk dan keluarnya CO2. Jadi rongga hidung ini fungsinya ada 2, tempat masuknya oksigen dan tempat keluarnya CO2. Di mana perlu kalian ketahui, di dalam rongga hidung kita ini terdapat yang namanya selaput atau bulu-bulu halus. Betul atau tidak? Perhatikan di rongga hidung kita, kira-kira ada rambut-rambut atau bulu-bulu halus? Ada? Ada nggak fungsinya itu? Ada. Jadi fungsi dari bulu-bulu halus atau rambut yang ada di rongga hidung kalian itu adalah untuk menyaring debu kotoran. Jadi kalau kita masuk udara nih, kita nafas sekarang, kita kan nggak tahu mana yang namanya debu, mana yang namanya kotoran, kita nggak tahu. Tetapi
oleh bulu kita yang kotor itu pada kotoran. Makanya nak, kalau kamu perhatikan, misalnya seharian kamu sudah beraktivitas di luar, kadang-kadang kalau kamu pegang rongga hidung terdapat upil. Tahu upil? Upil yang ada di hidung kamu itulah sebagai contoh dari kumpulan debu dan kotoran. Jadi kumpulan debu dan kotoran nanti akan berkumpul menjadi satu membentuk sebuah upil. Jadi kadang-kadang ada hidungnya yang sedikit, ada banyak, itu tergantung aktivitas kamu di luar. Semakin kamu banyak beraktivitas di luar, semakin banyak juga upil yang kamu buat. Keuntungannya apa sih atau tidak? Oke, itu organ yang pertama, rongga hidung. Ada yang bertanya, silakan angkat tangan. Kedua itu faring. Itu letaknya di dalam kepala di sini. Faring ini sebagai tempat menampung udara dari rongga hidung. Di oksigen masuk menuju ke faring. Dan sebagai tempat masuknya udara, faring juga nanti menghasilkan pita suara sehingga bisa berbicara. Nah, jadi itu asal dari mana? Dari pita suara yang ada di faring. Untuk lebih detailnya, nih, ini adalah letak si faring. Jadi letak pas belakang di rongga hidung. Kalau di sini mulut, jadi ada saluran, ada dua saluran. Yang ini mulut, yang ini hidung. Kalau faring, salurannya itu lurus setelah rongga hidung. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Silakan. Ada yang bertanya? Trakea, kemudian dia turun, kemudian menuju ke bronkus. Bronkus ini letaknya di bawah trakea. Ciri-ciri dari bronkus itu, coba kalian perhatikan di depan, dia berbentuk dua cabangan. Ada bronkus kanan dan ada bronkus kiri. Jadi si bronkus ini nanti sebagai penghubung antara si trakea dengan si paru-paru, sehingga dengan adanya bronkus nanti udara bisa masuk ke dalam paru-paru. Jadi bisa kalau kalian lihat gambar membedakan mana bronkus, bisa. Bronkus ini adalah percabangan dua. Nanti CO yang dalam tubuh tadi dua. Ada yang masuk ke paru-paru kanan dan ada yang masuk ke paru-paru kiri. Selain itu, fungsi dari bronkus adalah mencegah infeksi. Paham sampai sini? Paham. Berikutnya, bronkus kita menuju ke bronkiolus. Kedua, yang masuk melalui bronkus, kemudian dia akan diteruskan melalui cabang-cabang yang lebih kecil. Di sini disebut bronkiolus. Bronkiolus itu anaknya dari bronkus. Jadi tadi udara kan sudah masuk ke paru-paru kanan dan ke paru-paru kiri. Nah, setelah masuk melalui bronkus, udara tadi dibagi lagi di ranting-ranting seperti ranting pohon nggak ini? Kalau kamu perhatikan di gambar, namanya bronkus ini seperti ranting. Nah, dia akan membagi-bagi ya. Ada yang ke sini, ada yang ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini. Terus masuk ke bronkiolus. Jadi fungsi bronkiolus adalah menyalurkan udara dari bronkus menuju ke alveolus. Sampai sini paham? Ada yang bertanya, silakan. Proses pernapasan manusia, udara yang telah masuk pada di bronkiolus akan berakhir dan berhenti di alveolus. Alveolus itu yang mana, Bu? Alveolus itu bentuknya yang bulat-bulat ke sini. Biasanya dia bentuk seperti buah anggur. Nah, kalau dilihat tampak lebih besar, maka seperti ini. Nah, jadi oksigen yang tadi dari hidung tadi masuk, dia berhentinya sampai alveolus. Di alveolus ini nanti terjadi apa, Bu? Di alveolus ini akan terjadi proses pertukaran di mana oksigen yang masuk tadi bertukar dengan CO2 yang ada di alveolus. Jadi ketika oksigen masuk, CO2 keluar. Gitu paham? Makanya kalau saya sedang bernapas, kalian menghirup
oksigennya masuk ke alveolus dan kalian langsung membuka nafas itu hubungannya ke alveolus dan jantung. Seperti apa dulu berlangsung saja. Coba lihat kalian ketika berpas sudah tanpa dari saat itu sedang pernapasan. Artinya proses pekerjaan si CO2 itu berlangsung dengan sangat cepat, otomatis. Kadang kita ada yang tidak sadar. Paham? Paham ini? Kalau kita jabarkan ulang proses sistem pernapasan dari O2 adalah rongga hidung yang juga silakan. Oh, Kanesa, silakan Kanesa. Pertanyaan temannya, apakah kipas angin itu sehat bagi pernapasan? Ada yang bisa menjawab? Ada? Angkat tangan, siapa yang bisa menjawab? Silakan. Ada nggak yang bisa menjawab? Apa kipas angin itu sehat bagi pernapasan? Jawabannya sehat jika kipas angin tersebut bersih, tidak kotor. Kalau kipas anginnya bersih, insya Allah udaranya juga pasti bersih. Tetapi kalau kipas angin kita kotor, banyak debu, maka apa yang akan terjadi? Debu dan kotorannya juga akan masuk ke dalam rongga hidung kita. Paham ini? Boleh aja kalian pakai kipas angin di rumah maupun AC di rumah, silahkan, boleh saja, asalkan diutamakan yang namanya kipas angin dan AC dalam kondisi bersih, tidak kotor. Ini sama halnya misalnya kalian sedang di luar ternyata banyak asap itu juga kondisinya kotor, udaranya kotor, maka kalian tidak disarankan untuk dekat asap, baik itu asap rokok misalnya, asap dapur, ini tidak, semuanya tidak baik untuk sistem pernapasan. Sampai sini paham? Paham ya, San? Tepuk tangan untuk kalian. Ada lagi yang bertanya selain desa? Silakan. Tidak ada. Kita akan belajar mengenai mekanisme pernapasan dada dan pernapasan namanya pernapasan. Ini sedang kalian lakukan saat ini. Ketik sekarang dan bernafas atau tidak? Ya, namanya manusia hidup pasti selalu bernafas. Yang sedang kalian lakukan saat ini adalah contoh pernapasan dada. Di mana pernapasan dada ada dua mekanisme. Ada yang namanya inspirasi dan yang ada namanya ekspirasi. Kita kira balik materi yang sebelumnya. Kalau inspirasi, bahasanya bagaimana prosesnya? Tarik nafas, itu namanya inspirasi. Kalau ekspirasi, nafas, itu inspirasi. Di mana pernapasan dada yang kalian lakukan dibantu oleh otot debu. Apa namanya? Otot akar tulang rusuk. Letak di mana? Di tulang rusuk kalian. Tulang rusuk kalian. Silahkan dipegang. Nah, bernapas yang kalian lakukan itu dibantu oleh tulang rusuk. Di mana ketika kalian menghirup nafas, itu akan terjadi kontraksi si otot tulang akar rusuk nafas. Nah, otot tulang rusuk itu akan berkontraksi yang mengakibatkan rongga dada kalian membesar dan paru-paru mengembang, sehingga tekanan udara di dalam paru rendah dari kalian bernafas. Angkat lagi. Ketika bernafas, oke, rongga dada besar, paru-paru mengembang, tekanan udara rendah. Sekarang hembuskan nafas. Ketika kalian menghembuskan nafas, otot tulang kalian berrelaksasi atau beristirahat, kemudian rongga dada yang kecil, paru-parunya mengempis dan tekanan udara makin tinggi. Jadi inspirasi ini lawannya dari ekspirasi. Kalau inspirasi ini tempatnya bekerja, kalau ekspirasi ini tempatnya beristirahat. Paham? Tanya sama kalian, ketika paru-paru kita mengempis, maka kita melakukan apa itu? Ketika paru-paru
akan menampilkan video pembelajaran yang berjudul wisata pernapasan. Nanti seluruhnya silahkan menyimak dan memperhatikan video yang Ibu tampilkan. Terus bang, tapi dianjurkan bang, di situ tempatnya tumbuh kembang. Nah, tadi bang, lagi main tebak-tebak. Mana gua tahu di Cikgu itu. Nah, di dalam tahun ini ada bronkiolus bang. Di ujung bronkiolus ada mirip anggur bang. Itu yang namanya alveolus. Sebelum kita ke alveolus, kita lewat bronkiolus dulu. Bentar bang, gua perhatiin kok kayak pohon ya bang. Bener bang, anggap aja ini pohon bang. Terakhir ada di batang saya, terus jadi batang apa? Bronkiolus berarti paling kecil bang. Terus ada buah anggurnya bang. Oh, paham. Di alveolus kayak ada akar yang nempel gitu ya bang. Itu pengudara kecil bilang. Ntar gua jelasin di dalam alveolus ya bang. Kita langsung aja ke alveolus sekarang. Kita sekarang udah ada di dalam alveolus bang. Siapa tuh bang? Gua masuk dia main keluar aja. Kayak benci gitu apa gua? Itu tadi namanya karbonila bang. Bukan benci dia. Memang bisa kita lihat sisi. Si masuk karbonila sudah keluar. Dia keluar saluran yang kita lewati. Oh gitu. Gua kira benci sama gua. Nah, arteri yang tadi abang tanya pas di rumah, gua jelasin sekarang ya. Yang biru namanya arteri pulmoner. Dia membawa darah yang miskin oksigen bang. Karbondioksida tadi keluar dari situ, terus masuk ke alveolus. Jadi gua bisa lewat situ dong. Tak bisa bang. Kalau kita nanti dapat yang merah bang, namanya pneumopulmoner. Itu yang bawa darah kayak oksigen. Oh, Yuk bang, gua anterin ke sana. Nah, kita tunggu di sini aja. Bentar ada trans yang mobil bang. ngapain bang? Itu nanti yang bakal bantu oksigen tuh. Udah datang tuh bang. Gua bisa antar sampai sini ya bang. Oke deh, makasih. Bang, bang. Itu ada tulisan atas gratis, masih minta bayaran aja lu. 2000 aja nggak bang. Gua kan udah nganterin abang tadi ngeliatin doang bang. Beneran? Iya. Gua hargain deh usaha lu bukan duit gua. Nih ambil. Makasih ya. Sampai sini paham? Paham belum? Paham. Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke anak-anak. Sekarang sebelum lanjut pelajaran, untuk lebih semangat lagi belajar, kita akan melakukan ice breaking. Ya, ice breaking ini termasuk hiburan kalian, di mana ice breaking kita kali ini Ibu akan membagikan satu buah lagu mengenai sistem pernapasan manusia. Judulnya lagu sistem pernapasan. Jadi nanti Ibu bagikan satu anak satu ya lagu ice breaking, nanti kita nyanyikan bersama-sama. Paham? Oke, Ibu ya. Semangat belajar kalian lagi. Kita akan menyanyikan sistem pernapasan bersama-sama. Kemudian berdiri di meja. Jadi Ibu akan tampilkan pagi ini lagu sistem pernapasan manusia.
Ayo, kira mana ya? Apa nama organ utama sistem pernapasan kita? Coba tidak. Paru-paru ada yang lain? Coba Sri. Paru-paru semua tenang. Kira-kira teman kalian betul tidak organ utama? Jawabannya adalah paru-paru. Pertanyaan berikutnya. Berapa makanan? Coba rehat. Apa jawabannya? Esophagus. Esophagus ada siapa? Coba semua. Belari. Ada. Kira apa jawabannya? Anak borokan yang bisa di jalan masuk udara. Perhatikan ini. Apa ada yang bisa menjawab? Jawabannya betul ada. Masih wajarnya betul ya. Perhatikan. Yang berikutnya ini pertanyaannya. Perhatikan ini. Perhatikan ini ya. Ada gambar ini ya. Apa nama otot yang berfungsi dalam proses pernapasan dan terletak di bawah paru angkat tangan? Coba Kanesa. Apa Nesa? Otot diafragma. Ada lain? Ada yang tadi? Apa? B. Otot diafragma. Oke, jawaban sama Naswa adalah otot diafragma. Betul tidak, Kak? Jawabannya otot diafragma. Apa tangan dulu untuk kita semua? Oke, demikianlah tadi intinya. Sampai sini paham? Bisa dipahami? Ibu akan membentuk diskusi kelompok kalian. Jadi, Ibu akan 5 kelompok diskusi yang terdiri dari 6 orang. Kelompok diskusi itu nanti yang menentukan dari Ibu. Jadi nanti kalian akan Ibu kasih tugas dan pertanyaan di LKPD. LKPD ini nanti dijawab per kelompok diskusinya masing-masing. Siap untuk membentuk kelompok diskusi? Oke, berhubung sebelah kanan Ibu ada 6 orang masuk kelompok 1. Ini kelompok 2, 6 pertama. Kelompok 3, 6 pertama. Kelompok 4, 6 pertama. Yang belakang sekali kelompok 6. Sekarang silakan seluruhnya duduk bersama kelompok belajarnya masing-masing. Silakan bentuk kelompok. Silakan. Kelompok diskusinya masing-masing. Sekarang Ibu cek satu persatu. Angkat tangan kelompok 1. Mana? Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Mana kelompok 4? Kelompok 5. Jadi sebelumnya sudah duduk masing-masing. Berikutnya, Ibu akan membagikan LKPD di setiap kelompok. Jadi satu kelompok menerima 1 LKPD. Sudah semua menerima LKPD setiap kelompok? Halo? Sudah? Sudah. Sekarang perhatikan. Jadi di LKPD ini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab sama usia. Di mana pertama nanti di sini ada gambar organ pernapasan jauhnya. Kalian lihat menentukan organ pernapasan dan sesuai. Nanti satu namanya apa, nomor 2 namanya apa, nanti cari berapa kelompok diskusi kalian masih paham? Dan yang pertama paham belum? Paham. Kemudian di lembar yang kedua nanti di sini kalian disuruh memberi nama organ dan fungsinya berdasarkan nomor yang ditunjuk. Jadi di sini ada gambar tertera nomor-nomor. Nanti di nomor itu nanti kalian tulis nomor 1 nama organnya apa, fungsinya apa dan seterusnya. Sampai sini paham? Paham? Paham. Kemudian di lembar yang terakhir itu nanti ada pertanyaan teka-teki silang terkait sistem pernapasan manusia. Tugas kalian bersama kelompok kalian menjawab teka-teki tersebut, baik yang menurun maupun mendatar. Bisa? Paham? Bisa dipahami pertanyaan yang ada di LKPD? Oke, kalau bisa seluruhnya silakan dikerjakan
bersama kelompoknya masing-masing. Silakan jangan lupa diberi nama kelompoknya. Sudah sebelumnya belum? Telah terklasifikasi saja. Untuk menemukan pertanyaan mengenai modal pernapasan muda yang ada gambar pernapasan ini, sistemnya ibu pengen siapnya yang bisa gerakan angkat tangan. Siap? Siap? Siap belum? Oke, mulai ya. Untuk nomor satu namanya apa? Nomor satu katanya Rehan, apa namanya? Rongga hidung. Nomor satu rongga hidung, perhatikan. Betul asal itu rongga hidung. Betul, dicetak dulu. Betul. Nomor satu rongga hidung. Nomor dua, coba ini lihat Riza. Nomor dua, Farid betul. Betul, dicetak kedua. Nomor tiga, Anggun. Nomor tiga, Brodmus, betul? Betul, Brodmus? Tenggorokan itu betul? Betul, betul, dicetak. Nomor empat, ada yang lain? Nomor empat, Rehan, silakan. Bronkiolus. Nomor empat, Bronkiolus, betul tidak teman-teman? Betul, dicetak, betul. Nomor lima, coba Vanessa, silakan. Nomor 5 Angelus, betul tidak teman-teman? Betul. Nomor 6, coba Tricio. Tarik. Nomor 6 tarik, betul tidak teman-teman? Betul, dicetak. Nomor 7, Dita, silakan. Nomor 7, gantung apa Maria? Gantung apa Maria? Trachea. Yang itu salah, tapi yang dibetulkan. Nomor 7, trachea. Selanjutnya nomor 8, Junan, silakan. Nomor 8, paru-paru, betul? Betul, dicontek. Dan yang terakhir 9, coba Ida. Diafragma, betul teman-teman? Betul. Ibu minta peraturan kelompok orang yang punya satu, coba si kelompok 4 mana kelompok 4? Ada. Proses sebagai jalan dan kontak O2, CO2 dan tempat penyaringan debu dan kotoran. Betul teman, nomor 1 bagian hidung. Jawabannya betul. Fungsinya sebagai jalan masuknya O2 dan CO2. Betul. Ya, jawaban nomor kelompok 4 betul. Gambar nomor 2 coba kelompok 1 yang mana kelompok 1? Oke, silakan dilihat. Farid, proses masuknya udara ke dalam pita suara dan tempat pengeluaran. Oke, gambar nomor 2 itu Farid, betul ya? Kelompok 1 betul. Fungsinya sebagai tempat pintu masuknya udara, betul. Sama tempat mahasiswa. Oke, betul ya. Silakan kelompok 3.
Ada mana? Nama organ paru-paru fungsi alat pernapasan manusia. Jadinya proses putaran gas O2 dan CO2. Nomor 3 betul. Fungsinya juga betul. Jadi pertukaran gas O2 dan CO2 dan bagian alat pernapasan manusia. Betul. Untuk gambar nomor 4 juga nomor 2. Alveolus tempat pertukaran O2 dan CO2 di dalam paru-paru. Betul ya, nomor 4 itu alveolus tempat pertukaran gas CO2 dan O2. Dan yang terakhir nomor 5. Kalau ada belum? Oke, ada. Agar membantu pernapasan dalam menjalankan proses pernapasan manusia dan cara menarik dan mengembuskan udara. Diafragma, betul ya, prosesnya untuk membantu proses pernapasan manusia. Oke, tepuk tangan dulu untuk temannya yang di depan tuh laki kelompoknya. Dan terima kasih dulu. Manusia. Nanti siapapun yang berani dan bisa menjawab akan angkat tangan. Kita mulai dari yang menurun terlebih dahulu. Menurun soal nomor 2. Yang mempengaruhi jumlah nafas manusia. Angkat tangan. Oke. Siapa? Raihan. Umur. Umur, betul teman-teman? Betul. Sukses. Kemudian menurun nomor 3. Percabangan dari bronkus. Regio. Bronkiolus. Bronkiolus, betul teman-teman? Betul. Nomor 5 menurun. Organ pernapasan sebagai tempat pertukaran oksigen dan udara. Coba ini siapa? Anak Tipa. Alveolus, betul? Betul. Nomor 6. Gas yang masuk ke nafas. Ambun. Oksigen, betul tidak? Betul. 7. Organ pernapasan utama manusia. Mas Wadna. Paru-paru. Baru betul teman. Betul. Nomor 10. Siapa yang minta diafragma? Silakan. Kemudian yang mendatar nomor 1, organ pernapasan sebagai tempat menyaring dan membersihkan kelembapan udara. Coba itu minta Mirya. Ekspirasi, betul teman-teman, ekspirasi. Betul. Keempat, letak pita suara. Kanan. Ayo, Naswa silakan. Lari, betul. Tuh. Kemudian 8. Bantuan sistem pernapasan yang bergejala batuk pilek dan demam. Coba Afif silakan. Influenza. Influenza itu kata ya. Tuh. Dan yang terakhir, proses keluarnya udara dalam tahu. Kelompok itu yang semangat itu ya. Ekspirasi. Ekspirasi, betul. Betul. Silakan LK-nya dikumpulkan di ibu, nanti sampai rumah ibu koreksi kembali hasil kerjanya, kemudian kalau sudah selesai ibu bagikan sama ya. Silakan dikumpulkan APBD-nya, silakan. Silakan. Silakan kelompok yang lain, silakan. Baik anak-anak, demikian kita pada pagi ini. Oke. Sekarang sebelum ibu menutup pelajaran, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran angkat tangan, silakan. Yang bisa menyimpulkan pembelajaran angkat tangan. Oke, baik, silakan maju ke depan. Safa, Vanessa, Raihan, Ridiaul, Alif, silakan maju ke depan, silakan. Dengan kasih pencernaan maju. Sekarang ibu mulai dari Raihan, silakan. Tentang pernapasan manusia pertama hidung, 2 tarik, 3 praktek
Ciao, silakan. Pelajaran hari ini tentang sistem pernapasan manusia. Satu hidung, dua taring, tiga empat taring, lima tonus, enam taring, Alif, silakan. Perasaan manusia. Satu, dua faring, tiga laring, empat bronkus, empat trachea, lima bronkus, enam bronkiolus, alveolus. Anggun, silakan. Tentang pencernaan pernapasan manusia. Hidung, dua faring, tiga laring, empat trachea, bronkus, enam bronkiolus. Apa? Oke, tepuk tangan dulu buat mereka. Jawabannya sudah betul dan luar biasa semuanya. Oke, untuk menambahkan, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini, di mana kita telah mempelajari mengenai sistem pernapasan manusia. Dengan itu, proses pertukaran O2 dan CO2 di dalam tubuh manusia. Di mana pernapasan itu ada 7 yang rongga hidung, faring, laring, trachea, bronkus, bronkiolus, kemudian kita juga telah belajar mekanisme pernapasan pada manusia. Ada dua, ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Kalau pernapasan dada dia dibantu oleh otot tulang antar rusuk. Kalau pernapasan perut dia dibantu oleh otot-otot diafragma. Kemudian paham sampai sini? Kita menghirup udara namanya inspirasi, kita menghembuskan udara namanya ekspirasi. Paham sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan? Sebelum pelajaran ada yang ditanyakan? Tidak, berarti sudah jelas, sudah paham semuanya ya. Untuk menambah wawasan kalian, nanti setelah sampai rumah, silahkan seluruh anak kelas 5 mengulang kembali materi pada pagi hari ini terkait sistem pernapasan manusia. Silahkan diulang dan dipelajari lagi di rumah. Kemudian jangan lupa untuk pelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah. Jadi nanti silahkan dibaca-baca terlebih dahulu sistem peredaran darahnya di rumah dan dicari tahu info tentang sistem peredaran darah itu apa, kemudian organ itu apa. Paham?